Oke, jadi di video ini gue bakal mengklarifikasi beberapa hal atau beberapa statement yang gue buat di video sebelumnya mengenai Godzilla x Kong The New Empire ya. Seputar karakter-karakter di dalamnya ataupun seputar teori yang memang akhirnya berhasil dikonfirmasi oleh sutradara sendiri melalui wawancara. Oke, kita langsung saja ke yang pertama ya. Shimo bukan merupakan spesies dari Godzilla. Nah, ini menarik nih, karena di video kemarin gue bilang kalau misalkan bisa aja Shimo ini merupakan spesies Godzilla, tapi menurut gue juga nggak mungkin. Sebenarnya berdasarkan riset gue pun juga nggak mungkin, tapi kalau misalkan terkonfirmasi begitu ya, gue mau ngapain, gue apa boleh buat, kreatornya ya bilang begitu. Tapi ternyata statement itu menjadi kenyataan ya, dimana kalau misalkan Shimo bukanlah spesies dari Godzilla. Yang dilakukan Shimo, kenapa disamakan oleh Godzilla sebagai Titan Alpha atau mungkin sebagai bestinya lah di zaman dulu berapa juta tahun yang lalu, itu karena Shimo dikonfirmasi adalah Titan yang menyegel Ghidorah di es. Dan ternyata kenapa di Godzilla King of the Monsters diceritakan bahwa Godzilla yang menyegel Ghidorah itu karena Godzilla ada di situ dan bertarung bersama Shimo, dan umur Shimo ternyata jauh lebih muda daripada Godzilla. Bisa dibilang Godzilla tetap menjadi Titan Alpha sebelum adanya Shimo dan sebelum Godzilla kembali berhibernasi. Mungkin setelah dari situ terjadilah perang Titan di mana Shimo ditangkap dan akhirnya Godzilla terpaksa turun tangan untuk menyegel Scar King. Dan juga Shimo ikut tersegel ke dalamnya. Karena bisa dilihat Shimo terjebak bersama Scar King ya, dimana Scar King bisa mengendalikan Shimo melalui Diamond Mysterious itu yang masih menjadi misteri. Kelanjutannya bakal seperti apa, atau itu hanya akan menjadi device abal-abal sekali pakai mirip kayak Orca atau bagaimana. Pokoknya ya mudah-mudahan diperjelas ya, tapi seperti tidak akan diperjelas, oke? Kita lanjut ke yang kedua. Kesalahan origin Mothra. Nah, ini video gue kemarin lumayan ramai nih ya. Banyak yang komen, banyak yang bilang nggak jelas lo gini-gini. Ya jujur, gue pun juga ngerasa ini gue bikin video apa ya, kok kayak nggak jelas ya. Karena gini ya, semua pada protes mengenai origin Mothra. Mothra dari dulu ya, itu berhubungan sama yang namanya Prisobijin. Itu dua kembar. Itu wajib ada, nggak mungkin nggak ada. Tiba-tiba sekarang diubah. Ini nih antara penulis ceritanya lupa, dipaksakan, atau retcon. Ini gue nggak paham. Tapi sebagai fans Godzilla, fans Tokusatsu, semua udah pada protes mengenai origin Mothra baru ini. Kenapa dibuat seperti ini gitu loh. So ini basically adalah kesalahan dari penulisan cerita dan direksi. Bisa dibilang sebenarnya mungkin mereka pengen mengubah. Udah mereka baru ingat nih di akhir-akhir, tapi mereka lupa gitu loh untuk ngubah dan gak ada waktu. Ya udah terpaksa. Ya udahlah yang ada dulu aja lah di syuting. Akhirnya diedit, di syuting, beres. Reshoot gak sempat, manggil aktris yang gak sempat atau gimana, CGI biaya mahal dan lain-lain. Ya udah dibuatlah seperti ini originnya, yaitu menggunakan pendekatan suku Iwi. Jadi bisa dibilang origin dari Mothra berhubungan sama dengan Kong, yang bisa dibilang society dari dari kelompoknya Kong, itu adalah suku Iwi. Kita lanjut ke yang ketiga. Film Monsterverse selanjutnya akan berfokus kepada Godzilla. Ini menarik karena akhirnya ini jujur ya, ini sempat ada kontroversi ya di beberapa sosial media, terutama di X dan juga Reddit, di mana mereka protes kenapa Amerika nge-push Kong banget sampai 2 film berturut-turut kayak Godzilla vs Kong, itu tentang Kong, walaupun porsi Godzilla-nya seimbang, dan di Godzilla X Kong ini beneran jomplang, jauh ya, di mana porsi Godzilla itu sangat-sangat sedikit dan porsi Kong itu pendekatannya sangat-sangat bagus. Mereka bilang kalau misalnya Amerika beneran ya agenda sana lah, ibaratnya kalau Amerika tuh agenda LGBT, agenda gay, agenda kulit hitam dan lain-lain. Nah ini agenda di Monsterverse, yaitu pendekatan melalui Kong. Banyak yang bilang begitu, tapi menurut gue lebih kayak gini sih. Sutradara sendiri bilang kalau misalkan membuat film Kong itu lebih mudah daripada film Godzilla, karena Godzilla adalah karakter raksasa. Itu gue setuju, tapi maksudnya
Ini sebenarnya film Godzilla X Kong ini nih bisa dibuat 2 film harusnya ya. Jadi film pertama ini bakal ngegantung, film keduanya nanti bakal menyelesaikan film pertamanya ini. Nanti baru film selanjutnya baru ada konflik baru lagi. Jadi mirip-mirip dibikin kayak MCU. Walaupun kita nggak suka sama MCU karena film yang bersifat episodik ya, dari satu film ke film lain nyambung. Tapi ini bisa menjadi jembatan yang bagus kalau misalkan seperti sutradara dan banyak fans Godzilla yang sudah berspekulasi dan sudah berekspektasi tinggi kalau misalkan villain di film selanjutnya yang akan berfokus kepada Godzilla itu adalah Destoroyah. Nah, menurut gua mengenai Destoroyah ini mungkin bakal dibahas di video terpisah lah ya. Karena bakal ribet banget ini ke ujungnya. Tapi yang pasti kita udah seneng banget kalau misalkan next film Monsterverse bakal berfokus kepada Godzilla. Mau ceritanya dibikin gimana karena Godzilla sudah terlalu overpower ya. Jadi untuk siapa yang akan menjadi villainnya, siapa yang akan mendampingi Godzilla dan cerita manusia seperti apa yang akan digambarkan, itu kita tinggal lihat nanti saja. Untuk berspekulasi silakan karena nextnya gue bakal bikin beberapa video spekulasi mengenai Destoroyah, mengenai Godzilla, mengenai Biollante, bahkan mengenai Space Godzilla yang gua nggak ngerti kenapa fans Godzilla ini pada horny ya sama kemunculan Space Godzilla. Jadi kira-kira segitu aja untuk video kali ini ya. 3 hal yang bisa mengklarifikasi sekaligus mengkonfirmasi beberapa hal di video gua sebelumnya. Kalau gitu, see you guys on the next video.